Atta Halilintar melaporkan netizen terkait nikah siri dengan Ria Ricis. Seharusnya berkaca diri lebih mulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, di depan kita sudah ada Mbah Hilo spiritual ya yang cukup dikenal di tanah air. Namun tidak viral-viral penontonnya Mbak ya. Cuman kita mengikutin saja teman-teman kita yang saat ini sedang viral ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang Atta Halilintar, Mbah. Ya, Ya, terkait dengan Atta Halilintar. Yang pertama, ya, ada ajudannya beliau, Bailo. Ini mengancam seorang wartawan untuk diculik dan disembunyikan lah. Begitulah bahasanya, Mbah. Kemudian ini sudah ada dengar kabar katanya sudah dilaporkan. Itu yang pertama, Mbah. Yang kedua adalah dugaan nikah siri kepada Ria Ricis. Kalau kemarin-kemarin, Mbah, di channelnya kita mendoakan, Mbah. Ya, thumbnailnya nikah siri, isi videonya kita baik, Mbah. Kita mendoakan Bang Atta supaya tidak terjadi seperti itu, langgeng dengan istri aslinya yaitu Mbak Aurel sampai dengan maut yang memisahkan. Berarti baik, Mbah. ya, Nah, tapi Mbah, ini ada kabar katanya Mas Atta melaporkan konten-konten kreator yang membahas tentang memfitnahnya nikah siri. Nah, berarti ini harus benar-benar yang memfitnah Mbah yang dilaporkan nih Mbah. ya, Kalau kita kan tujuannya baik ya. Nah, ini saling lapor Mbah. Nah, di sini ada hal yang menarik Mbah. Mas Atta punya ajudan yang keterlaluan dilaporkan. Kemudian Mas Atta juga melaporkan orang lain gitu Mbah. Saling melaporkan gitu Mbah. Seharusnya bagaimana sih sikap seorang influencer terkenal seperti Mas Atta ini Mbah? Silakan Mbah. ya seharusnya dia mengambil kesimpulan yang bijak begitu ya. Oh, Nah, ya sebagai ajudannya ya, sebenarnya tidak pantas gitu ya, mengancam ataupun kita bilang mau kita gonikan lah ibaratnya wartawan tersebut. Nah, itu sangat tidak baik ya namanya mengancam ya. iya. Berarti Nah, ini kesalahan mutlak ya kesalahan dari mutlak. timnya Bang Atta. Iya. Nah, Ya. jadi sebagai Hatta ini ya, Heeh. bagaimana kita bilangnya? Ini dia mengancam ya, akan melaporkan begitu ya? Iya, beredarnya seperti itu Belo yang Iya. terkait dengan fitnah nikah siri dia akan laporkan. Jadi di Bali dia tidak menginginkan ajudannya dilaporkan sama pihak lain, Iya. dia malah melaporkan netizen. Gitu loh, Mbak. Terkait dengan itu semua. Ya mungkin itu ya memang pribadi dia ya, terserah dia kan gitu ya. Karena mungkin termasuk mencemarkan nama baik Atta ya. Itu Iya. mungkin ya sah-sah saja kalau menurut dia ya. Tapi kalau mungkin dia sifat tulus atau bagaimana ya, mereka itu menganggap cuek begitu ya. Tapi Iya. kalau dia tidak terima ya itu mungkin kita tidak bisa memaksa untuk dia melaporkan seperti itu. Oke. Yang pasti ini bermula dari channel-channel besar ya, Mbak ya. Iya. Isu-isu seperti ini ya. Makanya kalau mau ditindak silakan channel yang besar-besar ya. Iya. Kalau kita kan ketengan-ketengan dan isinya adalah mendoakan Mas Atta. Benar, benar. Ya. Cuman daripada hal itu, tadi kita bahas di awal adalah sebaiknya lebih baik, lebih mulia jika berkaca diri. Iya. Karena isu itu tidak akan muncul kalau nggak ada apinya gitu loh. Iya. Kalau nggak ada asapnya. Tanpa ada asap, Nah, tak ada api. Tak mungkin tak ada itu api. dia Mbak Ilo. seperti itu. Makanya di situ saya mau mengingatkan Mas Atta, saling melapor itu sah-sah saja. Tapi kan kita harus berkaca diri, apakah diri kita mulia, apakah diri kita bersih gitu loh. Nah, sementara Mas Atta aja tempo lalu aja ngomongin Vanessa Angel loh Mbak Ilo. Iya. Hamil duluan, mohon maaf ya. Iya. Kemudian nikah tanpa restu dan lain-lain. Kira-kira itu menyakitin hati keluarga nggak sih Mbak? Iya, bukan lagi menyakiti hati keluarga, termasuk ya membongkar aib orang yang sudah meninggal. Itu sangat tidak baik, begitu ya. Jadi apalagi jangankan yang sudah meninggal ya. Apabila kita orang memiliki kesalahan atau bagaimana ya, Ya. kita jangan anggap kesalahan dia, lupakan kesalahan orang, ingat kebaikan orang, seperti itu. Iya, saya setuju. Tapi menurut Mbak Ilo nih, penerawangan Mbak Ilo, apakah laporan Atta Halilintar ini hanya gertakan apa memang sungguhan? Atau sampai reda pemberitaan tentang nikah siri udah lenyap Ya. gitu aja? Kalau Kebanyakan menurut artis saya, gitu ya dari penerawangan saya ini, ya mungkin hanya gertak sambal saja begitu ya. Gertak sambal ya? Iya, untuk menakuti agar supaya
tidak membeberkan kasusnya semakin meluas seperti itu. Oke. Ya. Tapi di sini juga Mas Atta harus memperbaiki diri ya Mbak Elo ya. Iya. Yang pasti pusatnya adalah idolanya itu sendiri, artisnya itu sendiri siapa? Yaitu Mas Atta dan Mbak Aurel gitu ya. Benar. Mungkin kalau sekarang diisukan menjalin nikah siri, ya mungkin lebih baik untuk sementara ini jangan lagi dekat dulu nih dengan yang diduga nikah siri tadi nih. Ya. Kan gitu ya Mbak, selalu berduaan aja dulu dengan Mbak Aurel gitu ya. Bahkan Mbak Hilo kemarin kita sempat ritual kan meminta bantuan. Ya semoga Mas Atta dan Mbak Aurel istri sahnya Mbak Hilo itu biar diberikan momongan ketiga Mbak Hilo. Ya. Semakin banyak anak kan semakin direpotkan dengan masalah anak Mbak Elo, Iya. bukan masalah orang ketiga lagi. Nah itu Mbak Elo setuju nggak sih Ya, sebetulnya? kalau itu saya setuju tuh. Nah, jadi kalau setuju Mbak Elo, ya nanti Mbak Elo bantu ritualkan. Ya. Semoga Insya Allah, permasalahan Mas mudah-mudahan Atta, saya meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan keinginan saya ini dikabulkan begitu. amin gitu. Karena kan Mbak Hilo juga baru kali pertama. Kemarin sempat bahas Atta Halilintar, bahas apa itu Mbak Hilo? Ya masalah saya memperingatkan kepada Atta ini ya, jangan terlalu mengatakan orang yang sudah meninggal tentang hamil duluan, itu ya, itu sangat tidak baik ya. Karena begitu ya, terutama dia lupa diri ya, itu saya beri saran juga. Jangan kita terlalu bangga mentang-mentang di atas. Ingat, Katanya hartanya 7 turunan loh Mbah. Iya, 7 turunan. Jika Tuhan berkehendak, sekejap mata itu bisa habis. Ya, karena kita manusia ini adalah ciptaan Yang Maha Kuasa. Jadi apabila Tuhan berkehendak ya, apapun bisa terjadi gitu. Yakinlah kalau Tuhan murka ya, sekejap mata itu harta bisa ludes. Bisa ludes. Iya. Jadi tidak menjamin juga ya Mbak? Tidak menjamin. Di rekening, di ATM, di bank, duitnya berseri, bernilai. Iya. Ada angkanya. Tapi sekali Allah bertindak itu bisa jadi nol ya Mbak? Bisa jadi nol. Oke. Jadi memang ini adalah bukan teguran ya Mbak ya? Ini kayak pesan ya? Iya. Pesan damai kita lah untuk Mas Atta. Iya. Agar kedepannya lebih baik gitu ya, menjadi warga Indonesia yang tidak selalu menyakiti hati seseorang, saling damai, itu yang kita harapkan seperti itu. Oke, namun sekali lagi saya berharap Mas Atta lebih bisa bijaksana lagi ya. Dan kemarin kita juga udah mendoakan yang baik-baik buat Mas Atta. Semoga Mas Atta menjadi lebih baik. Ya dijauhkan dari fitnah. Namun Mas Atta juga jangan mengolok-olok orang lain juga. Gitu. Makanya Mas Atta ini Mbak Elo, semalam baru pergi Mbak Elo sama Gus Miftah Mbak Elo ke Mekah Mbak Elo, umroh nampaknya sih Mbak Elo. Makanya saya bilang Gus Miftah kemarin itu mengolok-olok Gus Samsudin, jangan diikutin dong gitu. Nggak selamanya kan Ustadz itu mencontohkan yang baik, banyak juga yang dinilai yang tidak gitu kan Mbak. Makanya ke depan harus bisa memilah dan memilih gitu sih Mbak. Iya Mbak ya? Iya benar, gitu, benar. Oke, mungkin sampai sini dulu terkait dengan Ria Ricis ya. Atta Halilintar dan Ria Ricis. Semoga mereka dijauhkan dari fitnah ke depannya. Tadi udah didoain sama Mbak Elo. Sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.